saya bukan membicarakan sebuah institusi, tapi membicarakan tentang konsep tradisi pesantren dari awal. Idealnya itu seperti apa? Itu yang kita bicarakan. Sebelum kita masuk ke tradisi pesantren, kita tidak boleh melupakan akar atau dasar dari tradisi pesantren itu sendiri. Ada 5 dasar dari tradisi pesantren yang oleh Profesor Azumardi Azra, Founding Father dari UIN Syarif Hidayatullah, membahasakan 5 dasar ini sebagai rukunnya pesantren. Kalau rukun, sebagaimana yang kita ketahui selama ini, ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai'in. Jadi penentu sah tidaknya sesuatu kalau kita bawakan ke pengertian rukun. Jadi ketika ini yang menjadi rukun pesantren seperti yang dibahasakan oleh Profesor Azumardi Azra, berarti kurang sedikit batal jadinya nama pesantren kalau kita pahami secara tekstual. Tapi kita memahami dalam realita kehidupan kita tidak secara tekstual, tapi lebih ke ranah kontekstual atau aplikasinya di lapangan. Apa saja yang menjadi dasar atau akar dari tradisi pesantren itu? Yang pertama pastinya adalah pondok. Pondok tempat mengaji, pondok tempat belajar. Yang kedua masih dalam lingkungan yang sama ada masjid. Masjid di mana keilmuan yang sudah didapatkan oleh para santri ataupun anak-anak yang dipondokkan itu diaplikasikan di masjid. Dalam artian teori didapatkan di dalam lokal, aplikasinya nanti di masjid. Kalau istilah modernnya sekarang untuk Kementerian Agama ini dikenal dengan istilah labor agama. Kemudian rukun yang ketiga adalah santri, tentunya peserta didik. Dan rukun keempat adalah kitab kuning, sumber acuan proses pembelajaran itu sendiri. Dan rukun yang kelima adalah kiai di Jawa dan guru tua atau syekh di Sumatera Barat. Inilah 5 rukun pesantren versinya Profesor Azumardi Azra, yang pada akhirnya ini menjadi dasar dari tradisi pesantren ketika kita rujuk dari sisi keilmuannya. Sekali lagi, ini kita rujuk dari sisi keilmuannya. Jadi rukun ini bukan saya yang menentukan. Jadi saya merujuk kepada penelitian sebelumnya. Kemudian dari rukun yang ada itu, ketika semua sudah terpenuhi dan semua sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka tradisi akan mampu melahirkan karakter atau nilai pesantren, di mana karakter atau nilai pesantren ini kita bahasakan dengan sikap ideal masyarakat pesantren itu seperti apa. Kalau dia masyarakat pesantren akan ada identitas yang seperti ini. Kalau boleh dibahasakan, bahasa kerennya itu distingsi. Bahasanya Pak Ketua MUI kita, ya Pak, bahasa akademiknya distingsi. Distingsi dari masyarakat pesantren itu ini. Apa saja? Yang pertama adalah orientasi transendental. Apa yang dimaksud dengan orientasi transendental? Menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian atau spiritual. Otomatis ini aplikasi dari ilmu akidah yang kita tuntut, kemudian ilmu tasawuf atau akhlak yang kita tuntut, yang kesemuanya itu adalah ilmu-ilmu fardhu ain. Akidah yang benar, kemudian akhlak atau tasawuf yang benar akan direalisasikan atau disempurnakan dengan ritual yang benar. Di mana ritual yang benar didukung dengan kitab fikih, kajian fikih nantinya, dan ibadah nantinya. Dan lebih fokusnya orientasi transendental ini adalah kepada ubudiyah, hablum min Allah. Kemudian sikap ideal masyarakat pesantren selanjutnya atau karakter masyarakat pesantren yang kedua adalah adanya transmisi ajaran Islam. Ilmu yang didapatkan di pesantren diajarkan, kemudian dikaji lagi, diajarkan lagi ke siapapun, anytime, anywhere, kapanpun dan dimanapun. Tidak menunggu dulu untuk jadi guru. Makanya di dalam dunia pesantren itu ada istilahnya kaderisasi. Yang sudah naik tingkatnya sedikit, mengkader adik-adiknya di bawah. Dan
yang sudah agak dewasa sedikit, yang sudah bisa dipercaya keilmuannya, maka dia dilepas ke masyarakat untuk mengabdi ke masyarakat. Apakah diawali nanti dia menjadi guardian, ataukah dia menjadi mubaligh, yang semuanya itu adalah realisasi dari keilmuan yang sudah dia dapatkan. Maka masyarakat pesantren pasti mampu untuk melakukan transmisi ajaran Islam itu. Kemudian masyarakat pesantren juga harus memiliki sikap yang moderat atau tawasud. Apa yang dimaksud dengan moderat dan tawasud ini? Moderat dan tawasud itu dimaksudkan adalah selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Perilaku pengungkapan yang ekstrim yang memicu terjadinya perpecahan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam artian, masyarakat pesantren harus mampu menjadi jalan tengah dari kemelut yang ada. Mohon maaf, kalau tadi kita membicarakan idealnya program pemerintah seperti A, realita di lapangan adalah seperti B, maka kita tidak mungkin harus menghentikan program pemerintah, tapi tidak bisa pula memaksakan kepada masyarakat. Maka minimal masyarakat pesantren harus mampu menjadi jalan tengah. Apa maknanya? Apa yang bisa diperbaiki dalam proses berjalan itu diperbaiki. Jadi dalam artian kita tidak tunggu kondisi ideal dulu baru diperbaiki. Itu yang dimaksud dengan sikap yang moderat dan tawasud tersebut. Kita tidak ekstrim menyalahkan orang, kita tidak ekstrim pun membela orang lain. Tapi dalam artian kita mencoba menjadi jalan tengah dari konflik atau perbedaan pandangan yang terjadi di masyarakat. Kemudian masyarakat pesantren juga memiliki karakter ukhuwah Islamnya, cinta sesama, cinta karena seagama, dan ukhuwah wataniyah, cinta sesama karena senegara. Berarti apa makna cinta sesama karena senegara? Berarti berbeda pun agama kita, berbeda pun suku kita, berbeda pun ras kita, berbeda pun budaya kita, yang saling menghargai, saling mencintai itu wajib. Tapi bukan berarti agama kita digeser sedikit, enggak. Untuk persoalan agama itu tetap, itu prinsip. Tapi untuk persoalan sosial kita mencoba saling menyesuaikan, dan perbedaan itu bukan mengakibat untuk perpecahan. Nah, itu kata kunci dari ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah tersebut. Dan terakhir, yang ciri dari karakter masyarakat pesantren adalah keadilan sosial. Tidak ada membedakan perlakuan terhadap orang-orang yang berada di sekitarnya. Inilah ciri khas dari masyarakat pesantren itu sendiri. Nah, ketika tadi karakter dan sikap ideal masyarakat pesantren itu sudah ada dalam diri, maka secara teori ketika kita mengharapkan lahirnya atau terwujudnya sebuah masyarakat madani, maka rasanya pas ketika kita menganggap tradisi pesantren itu adalah salah satu solusi untuk mewujudkan masyarakat madani. Maka kembali ke tradisi pesantren merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan masyarakat madani. Karena kembali ke tradisi pesantren berarti secara tidak langsung kita kembali kepada ideologi bangsa kita. Yang mana ideologi itu secara teorinya terdiri dari Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan kembali ke tradisi pesantren juga dipahami kembali ke akar-akar bangsa, yang mana akar-akar bangsa kita itu kemandirian, kemerdekaan, adaptabilitas yang sangat tinggi, solidaritas yang kokoh, dan berdikari dengan pilar kesederhanaan, qanaah, keikhlasan, dan etos kerja. Kalau kita lihat dari akar-akar kebangsaan yang dipaparkan ini, semuanya itu kita dapati di dunia pesantren secara ideal. Kemudian kembali ke tradisi pesantren dipahami berarti kembali kepada ideologi bangsa, kembali kepada akar-akar kebangsaan. Maka sekarang kita lanjutkan, apa keterkaitannya dengan integritas bangsa? Ketika ada tradisi pesantren, apa keterkaitan tradisi pesantren itu sendiri dengan integritas bangsa? Apakah selama ini
integritas bangsa itu terpisah dengan tradisi pesantren atau saling melengkapi, atau malahan pesantren adalah wadah untuk membentuk integritas bangsa itu sendiri. Nah, itu kita masuk. Walaupun sebenarnya integritas bangsa ini sebenarnya bahasan pemateri kita yang kedua tadi. Jadi saya menyinggung sedikit saja di sini. Kalau secara teori yang dimaksud dengan integritas ialah suatu sifat atau keadaan yang mewujudkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan perilaku berwibawa, jujur, dan konsisten terhadap kebenaran. Itu secara teorinya. Sementara integritas bangsa yang kita maksud yang mana? Wujud keutuhan prinsip moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahasa praktisnya, bagaimana kita bisa beretika dan bermoral dalam hidup bernegara dan berbangsa. Itu mungkin lebih praktisnya bahasa integritas bangsa itu sendiri. Seseorang bisa dikatakan memiliki integritas ketika memiliki 9 nilai ini. Nilai yang pertama adalah jujur. Nilai yang kedua disiplin. Nilai yang ketiga adil. Nilai yang keempat berani. Nilai yang kelima tanggung jawab. Nilai yang keenam peduli terhadap sesama. Nilai yang ketujuh kerja keras. Nilai yang kedelapan mandiri. Dan nilai yang kesembilan sederhana. Sengaja 9 nilai ini saya tidak jabarkan karena saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu jauh lebih memahami semuanya. Jadi bisa dikatakan kita memiliki integritas yang tinggi ketika memiliki 9 nilai integritas ini atau 9 sifat ini ada di dalam diri kita. Maka ketika dianggap bahwa integritas bangsa itu dianggap kita memiliki integritas bangsa ketika kita memiliki 9 nilai ini di dalam diri kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ketika kita coba kaitkan antara tradisi pesantren dengan integritas bangsa, dapat kita pahami bahwa integritas bangsa itu bisa dilahirkan dari kehidupan atau tradisi pesantren itu sendiri. Dari tradisi pesantren, integritas bangsa itu bisa dimunculkan, bisa ditanamkan dalam diri peserta didik kita. Maka secara tidak langsung, benarlah yang diungkapkan oleh tokoh kita, yang pertama Dr. Sutomo, pendiri Budi Utomo, pesantren itu adalah wahana penggemblengan rakyat dan pembangunan mental populisme dan kebangsaan. Sementara Ki Hajar Dewantara menyatakan pesantren sebagai tipe ideal pendidikan nasionalis. Itu kata beliau. Dari uraian ini dan dari kata dua tokoh ini dapat kita pahami bahwa antara integritas bangsa dengan tradisi pesantren itu tidak bisa dipisahkan. Maka dengan kondisi hari ini yang kita lihat di dunia pendidikan, kita butuh kembali ke tradisi pesantren. Mohon maaf, saya bukan mengatakan seluruhnya kembali ke pesantren. Sekali lagi, kita butuh kembali ke tradisi pesantren.